Selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di sini. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah wanti-wanti tentang betapa pentingnya yang namanya oli. Karena banyak kejadian orang itu tidak aware bahwa oli itu tidak selamanya itu diganti pada masanya, tapi lebih baik dicek. Jadi kan orang itu banyak yang berpatokan, misalkan ganti oli itu 1500 km, 2000 km. Ada kalanya itu ada hal tertentu di mana seperti engine defect, bahwa mesin itu memang dia itu menyerap oli, bukan menyerap oli, membakar oli. Contoh kasus yang paling sering itu pada motor fiction ya. Motor fiction itu dia memang ring piston dan itunya sudah dikenal oleh banyak orang yang sifatnya itu vampir atau olinya itu terbakar. Nah, di kali ini Pak Ustadz kedatangan motor Ninja Mono yang kehabisan oli. Kita langsung aja ke motornya seperti apa. Oke, jadi ini motornya. Kita nyalakan, suaranya seperti apa. Ini kita coba tutup knalpotnya, suaranya ini. Jadi seperti itu suaranya. Saya udah cek di tensioner tidak apa-apa, berarti bukan di bagian reteng-reteng. Kalau dari suaranya sih kemungkinan adalah dia kruk asnya, karena memang seperti yang saya bilang di awal tadi, motor ini tuh kehabisan oli. Namun memang tidak ada penampakan ngebul atau ini, jadi semoga si blok sama piston tidak kenapa-napa. Oke, jadi kita lanjut ke proses pembongkaran aja. Oke, kita strip down dulu fairnya. Jadi fairnya kita lepas semua, baik samping maupun ini maupun belakang, karena kalau mau nyopot jok tengah itu kita tujuannya nyopot tangki itu harus copot bagian samping sini dan bagian yang belakang untuk Ninja Mono ya. Setelah itu kemudian kita kosongkan air radiator. Lubang kencing Ninja Mono itu ada di bawah. Ingat, selalu ada ringnya ya. Cari baut yang ada ringnya untuk nyari lubang kencing di motor apapun. Knalpot copot, ini head tadi udah buka, ternyata agak susah, nggak kayak CBR karena ada rangka di tengah ya, ada pipa di tengah, jadi nggak bisa langsung diangkat kayak CBR yang single cylinder itu kan tinggal diangkat. Ini nggak bisa langsung diangkat. Ini saya lanjut besok karena harinya udah terlalu sore dan saya nggak ada shift malam. Udah mulai gelap ya gitu. Oke, sampai nanti kita lanjut pembongkaran. Oke, jadi berita buruknya ini sampai saat ini adalah ini sangat buruk kalau saya bilang. Dudukan noken itu kemakan dia. Ini udah kegerus ya seperti ini. Ini yang X seperti ini. Ada tonjolan ini kemakan ya. Kemudian juga pada bagian nokennya ini kemakan. Pokoknya yang berhubungan dengan sisi timing itu kemakan semua ini. Ini agak berat karena susah untuk mengakali hal seperti ini ya.
Oke, kita lanjut ke bagian silinder. Kita buka dulu bagian headnya. Oke, jadi ini udah saya lepas. Ini pistonnya seperti ini. Pistonnya bagus, tidak ada baret ya, tidak ada baret, masih sangat bagus. Baikin ek bagus, kondisi krukas juga bagus. Kondisi krukas bagus. Ini kabar baik ya, karena kondisi krukas bagus. Silinder juga sangat-sangat bagus. Kabar buruknya ya ini aja, head noken sama tutupnya itu. Oke, jadi seperti itu aja. Nanti ini nggak usah tak turunin semua, ini tinggal dipasang set, ganti head, selesai. Oke, lanjut nanti ya. Nah, oke, jadi udah ketahuan ya, penyebab dari bunyi itu adalah noken dan dudukannya. Masalahnya dudukannya itu dia jadi satu sama head. Seperti pada umumnya motor-motor DOHC, dia tidak ada bearing di bagian nokennya. Nah, repotnya adalah ini nggak bisa di bearing. Kenapa nggak bisa di bearing? Pertama, karena dia yang kena paling parah adalah di bagian yang sebelah sini, sedangkan yang ini itu kenanya sedikit. Solusinya mau nggak mau, kalau saya bilang ini harus ganti. Partnya itu lebih mahal daripada motor-motor yang 2 silinder. Kasus ini ya terjadi juga buat KTM, Ninja Mono, CBR 250, maksud saya yang CPU itu partnya itu mahal-mahal dan lebih susah nyarinya daripada yang motor 2 silinder, karena di Indonesia populasinya untuk motor 1 silinder itu kurang populer, jadi agak susah. Nah, ini saya akan tunjukkan ini sudah saya pasang lagi, kemudian saya bautnya udah tak pasang, nokennya itu kocak. Kocak seperti ini. Yang ini pun sama, kocak juga. Tapi yang ini nggak terlalu parah. Mungkin nggak kelihatan ya di kamera. Ini agak susah. Tapi ini kalau pakai feeling kocak, ya, pakai perasaan kocak. Nah, itu seperti itu ya. Ini saya tinggal ngabarin ke ownernya, motornya mau diambil tindakan apa. Oke, jadi saya ada kabar buruk. Buat Ninja Mono yang naked ini. Ini kondisinya lebih parah daripada yang Ninja Mono kemarin. Ini bisa dilihat nokennya udah sampai seperti ini, bener-bener kena. Kemudian ini juga. Kemudian kita lihat headnya seperti apa. Nah, headnya seperti ini ya. Aduh, sudah hancur. Oke, jadi lanjutan dari penyakit Ninja Mono yang kemarin, yang headnya kena, mau nggak mau head harus beli baru. Ini untuk kondisi head yang lama itu seperti ini, dia sangat-sangat parah ya, di bagian ini kelihatan ya, seperti yang kita video kemarin lah ya. Nah, ini head baru. Nah, kita akhirnya beli head baru.
ini seperti ini head baru ya. Kenapa kok beli head baru? Ini ada ceritanya kenapa kok harus beli head baru. Nanti saya ceritain. Gimana bahas dulu head baru. Head baru kayak gini. Harganya itu 4.950.000. Jadi 5 juta kurang 50.000. Nah, untuk nokennya kita repair karena untuk harga noken itu sangatlah mahal. Satu bijinya itu 1.800.000. Jadi mau nggak mau ini harus di repair. Hanya saja repair noken ini memakan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena yaitu noken itu kan dia pakai clearance kayak metal bearing. Yang kemarin pertama dikasih ke tukang bubut, kemudian pulang kita seret, balikin lagi, seret juga, balikin lagi, kendor, ya kayak gitulah. Ini susah ketemu ini bisa langsung plek gitu, susah. Nge-repair noken itu seperti ini susah. Nah oke, saya akan ceritain kenapa kok akhirnya saya menyarankan owner untuk beli baru headnya adalah karena kasusnya seperti ini ya. Jadi si owner beli head second di marketplace di Bukalapak gitu. Harapannya head second itu masih normal, kondisi masih bagus, copotan lah seperti itu. Harganya sekitar 3.100.000. Dia kemarin ngomong seperti itu dengan ongkir sekitar 3.200.000, jadi 3.200.000. Namun begitu setelah datang ternyata headnya itu juga bekas kena dan repairan, jadi udah di repair, headnya udah di repair. Ketika datang ke bengkel saya cek, headnya itu kocak lebih parah daripada si bawaan motor itu sendiri. Nah, akhirnya Pak Ustadz menyarankan dibalikin aja daripada buang-buang duit 3,2 juta, namun kondisi motor akan tetap seperti itu. Nah, diproseslah kembalikan ke si penjual, namun si penjual tidak mau mengembalikan full, jadi hanya bisa kembali sebanyak 2.500.000 seperti itu. Jadi si penjual nggak ngapa-ngapain dapat 500.000 seperti itu ya. Nah di situ ya udah bilang udah beli baru aja, yang pasti nanti untuk noken insya Allah bisa di repair. Itu lebih aman dan lebih pasti daripada kamu buang duit seperti ini lagi ya. Karena Pak Ustadz juga bantu nyari copotan itu nggak nemu. Pak Ustadz ada nemu tapi hanya nemu noken. Nokennya itu dia minta 1,8 tapi untuk 2 ya. Kalau satunya kan 1,8 kalau baru. Nah ini 2. Nah di situ Pak Ustadz nggak usah, mending di repair aja. Paling repair noken pahit-pahitnya cuma 500.000 seperti itu ya. Akhirnya di repair dan sekarang seperti ini. Nah sekarang PR-nya adalah ya sama kayak namanya head baru, nyekur dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut nanti ke proses pemasangan dan lain sebagainya. Terus semoga aja motor ini sembuh dan cepet selesai karena Pak Ustadz sebenarnya udah dikejar-kejar. Oke, jadi ini Ninja Mono yang pertama. Seperti yang saya ceritakan, ada 2 yang mengalami kasus yang sama, yaitu sama-sama bagian noken dan headnya itu kena. Ini yang paling cepat karena dia headnya ganti baru dan repair noken. Jadi ini yang paling cepat. Kalau yang satu yang di dalam itu dia masih akan cukup lama karena pada bagian repair noken itu tukang bubutnya lama banget, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ini yang noken aja jadi agak cepet tuh. Ini kita tinggal proses finishing aja. Udah pasang-pasang, tadi udah dicoba, udah nyala. Nah ini tinggal finishing nanti gimana. Oke, udah jadi ini suaranya bisa dibandingkan sama yang kemarin pas belum dibongkar. Alhamdulillah suaranya halus, nggak ada trouble. Tapi kita harus tetap peringatan buat kalian lah yang punya Ninja Mono, jangan pernah ngisi olinya itu hanya 1 liter. Minimal 1,3, 1,5, lebih banyak
itu tidak akan mengurangi kecepatanmu sampai banyak, tapi kalau sampai kekurangan hancur seperti ini biayanya habisnya banyak banget soalnya. Oke, jadi kayak gitu aja, ini kita finishing nanti sambil penutupan. Di penutupannya nggak kayak biasanya ya, ada motornya udah dipakai, udah selesai karena kemarin pas sudah penyelesaian motornya itu langsung dibawa sama ownernya karena motor itu mau dibawa ke Kalimantan ya. Penutupannya mungkin Pak Ustadz akan jeberkan aja total habisnya itu berapa. Total habis dari perbaikan di motor Ninja Mono ini menghabiskan dana sekitar 6 juta ya, karena untuk headnya sendiri itu seperti yang saya bilang 4.950.000. Kemudian untuk hal-hal lain seperti otomatis yang diganti itu kayak seal clamp, kemudian oli, filter oli, coolant, dan jasa bongkar pasangnya itu menghabiskan dana sekitar 6 jutaan ya. Oke, jadi seperti itu aja, peringatannya sama buat kalian yang punya Ninja Mono KLX 250 itu penyakitnya sama semua seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tersesat untuk mengisi oli hanya 1 liter. Lebih baik dibanyakin aja, lebih aman, maka kalian lebih safety, nggak menghabiskan uang yang banyak. Karena kalau udah kena, nyari copotannya Masya Allah susah banget. Mending kalian beli baru, udah pasti ya, tapi harganya seperti itulah. Oke, jadi gitu aja untuk penutupan dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.